Hari Minggu tanggal 22 Februari 2026 merupakan hari Minggu Prapaskah yang pertama. Wujud misa untuk para donasi, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga, untuk kelancaran finansial dan penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli rumah sakit Sumber Santosa Sandai. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for health, business study and law blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old, Martin Liosong, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my poor boy, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Ngadiman di Pontianak, untuk Stephen Lee Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumani di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Adisyono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Shirley Lenden dan Aurelia di Eropas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Dewardi Cindy di Jakarta, untuk kesembuhan pengobatan Dani semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camaipong Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Ana Muras mohon kesehatan, kesembuhan. Untuk Franciscus Rosalina Imbuk serta kesejahteraan. Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, Papa Peter Ho di Semunjan, Kucing Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak cucu dan keluarganya. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna mohon kesehatan, Maria Yohana Agus S. Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Untuk Ibu Rustina Kihat di Kalimantan Tengah diberikan kesehatan. Untuk keluarga Ahya Samson mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Julianus Sendidim, Fernadidim, Gerardi Wilotolim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani, Ion Mei di Kucing, sehat murah rezeki, tabah kuat jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang hormat orang tua dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra, Ibu Yasinta mohon kesehatan Garen Jongju Cuana dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Steli Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang Benadus Febrian, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Christina Sauri, Bapak Yohanes Robentus dan keluarga di Montrado, Rantau Bengkayang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Kristianus Sulkarnain dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Iniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgosimin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati, Farel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk
Ibu Maria Hun, Bapak Asai, serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacio Aristo, Ipander Aristo Sudanoto, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk Uncle Robert Ian on dialysis having kidney problem and Auntie Priska Doserian Kucing Sarawak. Untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan sakit kaki dan jantung di Lebuan Sabah. Untuk Ati Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing Sarawak. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Pronika Nyukin. Mohon doa untuk anak yang sedang studi, Jessica Natalia Selsi dan Dian Ayunda Kristi. Untuk Bapak Silvianus Clement di Ngabang, Ibu Elizabeth Chia di Pontianak diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Untuk pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto dirawat di Rumah Sakit Adi Husada Surabaya, Tuhan menolong dan mengampuni dosanya. Untuk keluarga Esther di Kinabalu, Sis Esther di Kinabalu. Untuk cucu King Firdaus P. Ariana, Solea Clarissa, Queen Medica, lancar dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi pada tanggal 22 Februari 2026 merupakan hari Minggu Prapaskah yang pertama. Ia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawabnya. Aku akan tetap membebaskan dan memuliakannya serta memuaskan dia dengan usia lanjut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Sejak permulaan hidupnya di tengah masyarakat, Yesus harus menjatuhkan pilihannya, melayani atau dilayani, dan secara radikal ia memilih setia kepada tugasnya. Setiap orang setiap kali dihadapkan dengan pemilihan, menggunakan harta, kekayaan, dan bakat-bakat untuk kepentingan sesama atau menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Masa Prapaskah mengajak kita untuk menyadari pilihan itu. Kesetiaan dan kepatuhan Yesus akan tugasnya dijadikan teladan di dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak. Tuhan Yesus Kristus, akibat sikap Adam semua orang mati karena berbuat dosa, tetapi berkat jasamu semua orang memperoleh rahmat dan hidup. Tuhan, kasihanilah kami. Akibat ketidaksetiaan Adam semua orang berdosa, tetapi berkat ketaatanmu semua orang memperoleh rahmat. Kristus, kasihanilah kami. Di padang gurun umat di bawah pimpinan Musa berkali-kali jatuh dalam dosa, tetapi di padang gurun pula engkau memberi teladan bagaimana mengalahkan godaan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, dengan menjalani masa Prapaskah ini, kami berusaha semakin mendalami misteri Kristus. Semoga masa yang menguntungkan itu dapat kami gunakan sebaik-baiknya, sehingga rahmat-Mu tidak kami sia-siakan, tetapi membuat kami layak hidup bersama Dia kelak. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai macam pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya.
dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatan. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah yang dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah kesalahanku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan cucilah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Kusadari pelanggaranku, dosaku selalu membayang di hadapan mataku. Terhadap Engkau aku berdosa, yang jahat di hadapan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Ciptakanlah hati murni bagiku ya Allah, baruilah semangat tabah dalam batinku. Janganlah Kau buang aku dari hadapan-Mu, janganlah Kau ambil roh-Mu yang kudus dariku. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, yang juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar dari kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, dan satu orang itu
demikian lebih besar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang boleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang boleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggap bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari makanan saja, tetapi juga dari setiap sabda Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar oleh Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tersantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Adapun tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus berpuasa 40 hari dan digoda setan. Dengan sorotan sabda Yesus, penulis memikirkan arti 3 macam godaan yang mengancam mesianisme. Tuhan tak boleh digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Iman tak ada hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang mengagumkan, dan agama tak boleh dicampur adukan dengan kekuasaan politik. Yesus menjawab dengan 3 buah kutipan kitab suci. Sesuai dengan hal itu ia akan bertindak. Ia akan mengutamakan perkara-perkara Bapa. Bila ia berbuat mujizat, selalu itu karena kebaikan hati, dan kerajaan yang didirikannya bukanlah dari dunia ini.
Dengan demikian ia mengalahkan ketiga godaan itu. Sedangkan Israel dahulu jatuh di padang gurun. Semuanya itu ditulis bagi gereja yang dapat mengalami godaan semacam itu. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Karena kita bersatu dengan Kristus yang dalam segala hal melaksanakan kehendak Bapa, maka beranilah kita berdoa untuk kepentingan gereja dan dunia. Bagi semua yang memegang pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja agar menggunakan barang-barang duniawi demikian rupa, sehingga menunjang kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus, ya Bapa, bantulah para pengikut Putra-Mu agar setia akan pilihan mereka dan tidak silau oleh kemegahan duniawi atau keindahan lahiriah. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang menderita, ya Bapa, berkatilah para penderita agar dapat mengikuti Kristus dalam puasanya di padang gurun dengan penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, ya Bapa, semoga kami selama masa Prapaskah ini dengan tekun dan jujur melayani sesama yang dilayani Kristus. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami juga mempersembahkan seluruh ujud-ujud misa, terutama kepada orang yang memohon doa dan kami doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi mereka, dan sembuhkanlah semua orang yang sakit yang memohon doa dan kami doakan, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Pengasih, hidup kami Kau beri arti yang dalam berkat pelayanan-Mu. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, jalan yang tidak samar-samar karena gelap, tetapi terang karena Kau sinari cahaya-Mu, ialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persembahkan seluruh ujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku
dan persembahan-Mu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, bimbinglah hati hidup kami selaras dengan persembahan yang kami unjukkan kepadamu pada saat kami memulai merayakan masa rahmat-Mu. Kau limpahkan kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana saja kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sebab Ia telah menguduskan masa taubat ini dengan berpuasa selama 40 hari, dan Ia mengajar kami pula mengalahkan kejahatan dengan menolak segala godaan setan. Maka kami berharap akan layak merayakan misteri Paskah, agar akhirnya dapat menikmati Paskah abadi bersama Dia. Maka bersama para malaikat dan rombongan para kudus, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Manusia hidup bukan dari makanan saja, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami telah Kau segarkan dengan rezeki surgawi. Semoga karenanya iman kami lebih hidup, harapan kami lebih mantap, dan cinta kasih kami lebih menyala. Ajarilah kami merindukan Kristus, santapan kehidupan sejati, serta menghayati hidup berkat sabda-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa,
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu.